Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Ibnu Ismantoro. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan baik, sehat, dan semoga ketika teman-teman klik video ini, teman-teman dilancarkan untuk menerima segala pemahaman yang akan dijelaskan. Melanjutkan dari video sebelumnya yang menjelaskan terkait silogisme kategorik ya. Kali ini kita akan membahas terkait silogisme hipotetik. Karena ada beberapa penjelasan yang mungkin akan dijelaskan lebih dalam, maka dari itu kita akan bagi silogisme hipotetik menjadi dua bagian ya. Untuk di video pertama ini kita akan membahas pembahasan materi ya, silogisme hipotetik itu apa, cara penyelesaiannya bagaimana, dan contoh soal untuk menyelesaikan silogisme hipotetik. Dan salah satu contohnya, kami akan memberikan soal dengan 3 premis. Jadi jangan lupa tonton terus sampai di menit terakhir ya. Silogisme hipotetik ya, merupakan silogisme yang argumen premis-premisnya yang terdiri dari mayor dan minor ya, di mana mayornya itu merupakan pernyataan bersyarat, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Jadi intinya kalau teman-teman melihat ya, ada persoalan silogisme yang mana dua premisnya itu mengandung sebab akibat biasanya ya, dan ditandai dengan kata jika dan maka teman-teman perlu menyelesaikannya dengan menggunakan metode silogisme hipotetik bukan kategorik ya. Mohon diingat ya teman-teman, silogisme adalah penarikan kesimpulan ya, dimana kalau kategorik teman-teman bisa lihat di video selanjutnya seperti apa penyelesaiannya, dan untuk hipotetik ini kita akan menjelaskannya. Tentu mereka adalah kedua jenis silogisme yang cukup berbeda, jadi silakan pahami ya, simak baik-baik videonya. Baik, untuk silogisme hipotetik ya, itu ada 3 panduan yang dapat memandu teman-teman untuk menyelesaikan penarikan kesimpulan silogisme hipotetik. Yang pertama, ada modus ponens, kedua ada modus tollens ya, dan terakhir ada silogisme. Nah, yang perlu teman-teman hafalkan itu bukan nama dari masing-masing ini ya. Teman-teman nggak perlu menghafalkan namanya. Yang perlu teman-teman ingat ya, hanya bentuk dari premis-premis yang disajikan. Ya, ada di sini, dan di sini. Ini cukup mudah ya dihafalkan. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman harus sering menyelesaikan soal-soal. Ya, jadi nanti di akhir kita akan membahas beberapa soal. Kalau kita baca dari yang pertama modus ponens ya, ini adalah premis yang pertama, kemudian ini premis yang kedua. Ini juga sama, premis yang pertama, ini premis yang kedua. Begitu pula yang ini ya. Kita baca dulu yang pertama, modus ponens. Jadi ini tuh apa sih artinya? Tanda panah ini. Tanda panah ini artinya adalah jika maka. Ya, jadi nanti ada jika P maka Q. Jadi nanti kalau ada pertanyaan jika P maka Q, kemudian di sini ada P, pernyataan P, maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian untuk modus tollens juga sama bacanya. Jika P maka Q, kemudian premis yang kedua, itu ada negasi Q. Negasi itu artinya adalah kebalikan dari pernyataan Q. Ya. Jadi kalau misalnya ada negasi P, berarti ini cara bacanya adalah kebalikan dari pernyataan P. Begitu. Ya. Maka kalau misalnya ini modus tollens, hasilnya atau kesimpulannya adalah negasi P, seperti itu. Yang ketiga ada silogisme ya. Untuk silogisme itu ada 2 premis yang memang sifatnya dua-duanya jika maka ya. Jadi untuk premis yang pertama, jika P maka Q, kemudian untuk premis yang kedua, jika Q maka R, maka ini kita bisa coret ya teman-teman. Hasilnya adalah jika P maka R. Semoga teman-teman bisa dengan mudah menghafalnya jika menggunakan contoh soal ya di slide berikutnya.
Kita masuk di contoh soal yang pertama. Kita baca dari premis yang pertama dulu. Jika risol digoreng dalam waktu 1 jam, maka risol gosong. Ya, ini bisa langsung kita tulis ya. Seperti apa bentuknya? Jika maka berarti akan ada jika risol ya digoreng dalam waktu 1 jam, maka risol gosong. Ya. Kemudian di premis yang kedua, risol digoreng dalam waktu 1 jam. Ini tentu sama dengan pernyataan yang di atas, yaitu yang pernyataan yang P. Di sini kita tulis P juga. Maka kesimpulannya adalah, kita lihat di panduan. Ada yang pertama, kemudian kedua, dan yang ketiga. Mana yang paling mirip? Jelas ya, ini cukup mudah. Yang paling sama atau yang paling tepat bisa kita cocokkan dengan yang modus yang pertama. Tentunya jawabannya adalah Q ya. Yang mana? Jawaban yang Q adalah risol gosong. Yang A tentu salah. Yang B betul ya. Sisanya nggak perlu dilihat karena yang betul adalah risol gosong. Mudah ya untuk yang panduan yang pertama. Soal yang kedua. Kita baca premis yang pertama. Jika Bapak membeli bakso, maka Ibu bahagia. Ini bisa langsung kita tulis. Jika P, maka Q. Ibu tidak bahagia untuk premis keduanya, ya. Kalau kita lihat, ini sebetulnya sama dengan yang mana sih? Sama dengan yang ini ya, hanya saja ini negasi, karena ada kata tidak di sini. Ibu tidak bahagia, berarti negasi Q. Sehingga kesimpulannya adalah yang kita cocokkan, sama dengan modus yang kedua. Sehingga kesimpulannya bisa kita dapatkan yaitu negasi P. Mudah ya? Oke. Sehingga ini bisa langsung kita cocokkan di pilihan A, B, C, D, E. Jawabannya adalah Bapak tidak membeli bakso. Jawabannya yang B. Oke. Kalau teman-teman ada yang kurang jelas dan ternyata mungkin penjelasan saya ada yang kurang tepat, bisa langsung komentar di bawah ya. Kita akan bahas di video selanjutnya. Contoh soal nomor 3. Jika adik gendut, maka adik banyak makan. Untuk premis yang pertama ini bisa langsung kita tulis dengan P, Q. Kemudian, jika adik banyak makan, maka uang ibu cepat habis. Adik banyak makan ini sama dengan yang mana nih? Sama dengan yang ini ya. Sehingga bisa kita tulis Q, R untuk premis yang kedua. Sehingga untuk kesimpulannya bisa langsung kita cocokkan dengan modus yang silogisme ya untuk yang panduan yang ketiga. Sehingga jawabannya adalah P, R. Kalau kita translate ke jawabannya, maka jawabannya jika adik gendut ya, maka uang ibu cepat habis. Jawabannya adalah yang C. Semoga teman-teman jelas ya. Ya di sini kami mencoba untuk menjelaskannya dengan contoh soal masing-masing satu. Kalau ada pertanyaan atau ada masalah, mungkin ada hal yang mungkin kurang jelas, bisa langsung ditanyakan saja via komentar di bawah. Masuk contoh soal yang keempat. Di sini sih teman-teman bisa lihat berbeda dengan contoh soal sebelumnya. Di sini ada berapa premis? Ada 1, 2, dan 3. Untuk yang pertama, ya, kita harus selesaikan dulu dari premis 1 dan 2. Begitu ya kurang lebih langkahnya. Nanti kalau sudah dapat kesimpulan dari premis 1 dan 2, baru masuk ke kesimpulan yang tadi didapat, kemudian kita ambil dengan premis yang ketiga. Baru dapat kesimpulan dari 3 premis. Seperti itu. Baik, langkah pertama, ya, jika beras mahal, maka petani beras berangkat umroh. Ini bisa kita tulis dengan P, jika maka Q. Jika petani beras berangkat umroh, maka anak petani bisa minum air zam-zam. Sehingga bisa kita tulis Q, karena ini sama ya. Ini sama ini sama Q. Q maka R. Nah, di sini stop dulu. Kita ambil kesimpulan. Nah, ini sama dengan panduan yang ketiga, sehingga nanti kesimpulannya jadi P maka R, karena ini bisa dicoret ya teman-teman. Mudah ya. Kemudian kita masuk atau kita tulis premis yang ketiga di bawah kesimpulan yang kita dapatkan dari premis 1 dan premis 2. Anak petani tidak bisa minum air zam-zam. Kalau kita lihat ya, kita cerna baik-baik, pernyataan ini merupakan negasi dari pernyataan yang ini. Ini merupakan negasi dari R, sedangkan ini R. Sehingga bisa kita tulis di sini negasi R. Sehingga ya, ini kita bisa lihat di panduan ya, bahwa ini sama dengan yang ini.
ya. Walaupun di sini R, di sini Q ini nggak ada masalah ya. Ini bisa A juga, bisa B. Ini terserah nulisnya bagusnya yang mana atau sukanya yang mana ya. Sehingga nanti kita bisa peroleh kesimpulan terakhir adalah negasi P. Jadi jawabannya yang mana? Beras tidak mahal. Jawabannya yang C. Gimana menurut teman-teman? Gampang ya untuk 3 premis ini. Dan ini ada satu latihan soal teman-teman. Ini silahkan teman-teman kerjakan sendiri. Kalau sudah dapat jawabannya, tulis di kolom komentar. Kami mau lihat dan nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Ya, ini ada 3 premis. Hati-hati, silahkan dilihat panduannya di sebelah kanan. Baik semuanya, untuk video silogisme hipotetik bagian 1 sudah selesai. Ya, kita akan lanjut dan kita akan bahas latihan soal yang sebelumnya sudah kita share di video silogisme hipotetik bagian 2. Teman-teman stay tune terus di channel Mas Ibnu Ismantoro. Semoga teman-teman bisa sukses dan paham selalu apa yang ada di video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.